Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Noviani, NIM 1807620, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah aplikasi sistem enterprise. Di sini saya membuat aplikasi atau sistem informasi berbasis web, yaitu pemesanan air galon. Sebelum masuk ke aplikasinya, kita aktifkan exam terlebih dahulu agar aplikasi dapat dijalankan. Apabila seperti ini, tulisan kita start dan tulisan stop ini artinya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke PHP My Admin terlebih dahulu, karena saya akan menjelaskan database yang saya buat. Database yang saya buat yaitu Pasan Galon. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel karyawan, pelanggan, pembayaran, pemilik, pesanan, dan testimoni. Di tabel karyawan terdapat data yaitu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, umur, nomor telepon, alamat, username, dan password. Lanjut ke pelanggan. Tabel pelanggan terdapat data ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, username, dan password. Ketiga yaitu pembayaran. Tabel pembayaran terdapat data kode pembayaran, ID pelanggan, kode pesanan, tanggal, jumlah pesanan, total, kemudian status pembayaran yaitu lunas atau belum lunas. Ketiga yaitu selanjutnya yaitu ke pemilik. Tabel pemilik yaitu ID pemilik, nama pemilik, yaitu jenis kelamin, nomor telepon, alamat depot, username, dan password. Kemudian lanjut ke tabel pesanan. Di sini yaitu terdapat data kode pesanan, ID pelanggan, jenis pesanan, jumlah pesanan, harga, status, kemudian ID karyawan. Status ini yaitu konfirmasi atau diproses. Kemudian yang terakhir yaitu testimoni. Testimoni yaitu terdapat data ID testimoni, kode pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, terus kemudian testimoni dan komentar. Testimoni ini saya buat yaitu puas atau cukup puas. Lanjut kita masuk ke aplikasinya, yaitu kita masuk ke localhost, kemudian Pasan Galon, karena di folder localhost saya beri nama Pasan Galon. Kemudian out dan login. Di sini saya akan masuk ke halaman adminnya atau pemiliknya terlebih dahulu. Tampilan login adminnya seperti ini. Pada username saya buat yaitu nama saya sendiri dan saya masukkan password yang sudah saya buat. Sebelumnya saya sudah masuk dan saya save, jadi setelah saya buat admin atau masuk ke login, udah otomatis ada tulisan username saya dan password yang sudah saya buat. Kemudian kita klik login. Apabila berhasil, ada tulisan peringatan seperti ini, selamat login Anda berhasil. Apabila tidak berhasil, biasanya ada tulisan password atau username yang dimasukkan itu salah. Lalu kita klik OK. Tampilannya seperti ini. Tampilan dashboardnya untuk admin sendiri.
Di sini ada terdapat data pelanggan, karyawan, pesanan, kemudian jumlah uang. Pada jumlah uang ini itu jumlah uang uh, yang telah terdapat pemesanan atau yang saya dapat setelah pemesanan air. Pertama kita masuk ke data pelanggan. Data pelanggan yaitu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, kemudian alamat. Di sini terdapat aksi, yaitu pertama yaitu ada aksi detail data pelanggan seperti ini: ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, username, dan password. Kemudian ada aksi delete. Ini untuk menghapus data pelanggan atau data yang sudah kita buat pada halaman data pelanggan ini. Kemudian ada aksi edit. Ini untuk mengedit data yang kita buat. Kita contohkan satu seperti ini. Misalnya kita ubah Elinovia ini menjadi Eli saja nama pelanggannya. Kemudian kita klik simpan. Jadi seperti ini. Data langsung terubah seperti ini. Nama pelanggan yang sebelumnya Elinovia ini saya ubah menjadi Eli saja. Kemudian di sini terdapat aksi print dan ekspor PDF. Ini ekspor PDF ini untuk menyimpan data pelanggan dalam bentuk PDF seperti ini. Kita contohkan seperti ini, dia bentuk start download seperti ini. Kemudian kita start, kemudian kita open seperti ini, data pelanggan pasan galon. Setelah itu lanjut ke data karyawan. Data karyawan ini yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon, alamat, dan aksinya. Aksinya hampir sama, yaitu ada aksi detail, kemudian hapus, dan edit. Di sini bedanya yaitu ada data tambah data karyawan. Misalnya kita tambah data, kita misal masukkan namanya Ella, jenis kelaminnya perempuan. Karena Ella udah ada, jadi kita masukkan aja Lydia. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, umurnya 22, nomor teleponnya kita masukkan. Kemudian password username-nya saya yaitu Widian, passwordnya kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8, dan alamatnya Jalan Gajah misalnya. Kemudian save. Kemudian data yang kita buat itu sudah ada pada data karyawannya, sudah tersimpan. Lanjut ke data pesanan. Data pesanan yaitu ada kode pesanan, nama pelanggan, jenis pesanan, jumlah pesanan, alamat, dan status pesanan, yaitu sesuai dengan data pada pada database yang kita buat tadi, tabel yang kita buat tadi. Di sini hanya terdapat dua aksi, yaitu aksi detail dan delete. Misalnya kita delete salah satu pesanan, data pesanan, misalnya ini kita delete. Di sini akan ada peringatan, Anda yakin hapus, dan kita klik OK, data akan terhapus. Data yang sebelumnya 7 menjadi 6 karena data yang
tadi kita sudah hapus. Lanjut ke data pembayaran atau tabel pembayaran. Di sini ada kode pembayaran, ID pelanggan, kode pesanan, tanggal, total, status, dan aksi. Di sini aksinya cuman delete atau hanya untuk menghapus, tidak bisa diedit atau di detail. Misal kita hapus salah satu data yang sebelum kita data ini pertama 7, kita hapus 1 misalnya. Di sini juga ada peringatan seperti data pesanan sebelumnya yang kita ingin hapus. Kita klik OK. Nah, data yang sebelumnya 7 menjadi 6 karena sudah kita hapus. Kemudian lanjut ke tabel testimoni. Tabel testimoni ini yaitu ada data ID testimoni, kode pesanan, nama pelanggan, testimoni, dan aksi. Aksi ini cuman ada 2, yaitu pertama detail seperti ini, kemudian ada hapus, dan kemudian logout. Logout ini untuk keluar dari halaman admin sendiri. Kita klik logout seperti ini. Lanjut ke halaman pelanggan, yaitu kita masuk ke localhost, kemudian pasang galon, out, login, P maksudnya yaitu pelanggan, karena agar ada perbedaan untuk masuknya. Untuk halaman login pelanggan yaitu hampir sama admin. Bedanya yaitu nanti kita masuknya ke halaman atau dashboardnya. Ini saya kasih nama saya sendiri, username-nya, dan passwordnya sudah saya buat sendiri juga, yang saya buat. Kemudian login. Hampir sama, ada peringatan Anda berhasil login. Kemudian kita klik OK. Pada halaman home-nya seperti ini, yaitu ada home, pemesanan, testimoni, riwayat pemesanan. Kita klik pesan sekarang. Apabila kita klik pemesanan atau pesan sekarang tadi, kita masuk ke halaman pemesanan ini. Kemudian kita masuk. Di sini pemesanan ada kode pemesanan. Kode pemesanan ini otomatis dan ID pelanggan juga otomatis. Di sini kita masukkan jenis pesanannya, yaitu ada 2 pilihan, ada antar dan antar pasang. Misal kita pilih antar. Kemudian jumlah pesanan kita masukkan misalnya 2. Kemudian kita klik pesan. Kemudian kita ke halaman pesanan pembayaran. Di sini kode pembayaran sudah ada, yaitu atau otomatis. Dan kode pesanan kita masukkan sesuai kode pesanan yang kita pesan tadi, yaitu nomor 306 ini. Kemudian otomatis, yaitu jumlah pesanan 2, dan ID pelanggannya juga sudah otomatis, dan total pesanannya harganya yaitu 10.000 atau persatuannya itu 5.000. Kemudian kita klik bayar. Otomatis sudah diproses. Kemudian kita masuk ke testimoni, halaman testimoni. Testimoni ini terdapat ID, datanya itu ID testimoni, kemudian kode pemesanan, ID pelanggan, ID karyawan, kemudian testimoni. Testimoni ini apabila sudah kita bisa mengisi setelah pemesanan air galon sudah diantar sampai rumah.
Misalnya kita isi kode pesanan yang kita pesan tadi, dan ID pelanggannya otomatis sudah masuk. Kemudian kita masukkan testimoninya, yaitu puas atau cukup puas. Kita isi puas. Kemudian berikan tanggapannya, misalnya sangat baik, sangat baik. Kemudian kirim. Karena kita belum diantar atau belum diproses, jadinya ID karyawan ini belum terisi, tapi kita bisa mengirimnya seperti ini. Kita kirim. Kemudian riwayat pemesanan, kita masuk ke riwayat pemesanan seperti ini. Jadi ini riwayat pemesanan yang sudah kita selama kita pesan, atau pelanggan itu memesan air galon pada aplikasinya seperti ini. Diproses ini, karena diproses ini karena belum diantar atau belum dikonfirmasi oleh karyawannya. Dan apabila kita ingin logout, kita tinggal klik pada pojok sini dan kemudian klik logout, otomatis akan keluar. Lanjut, kita masuk ke halaman karyawan. Kita masuk ke localhost, pesan galon, out, login, underscore K. Di sini K yaitu artinya untuk karyawan. Oke. Di sini sama untuk halaman loginnya, bedanya yaitu di sini ada tulisan login karyawan. Sebelumnya yaitu untuk pelanggan itu ada tulisan login pelanggan, dan sebelumnya juga ada admin, itu ada tulisan login untuk admin atau pemilik. Kemudian kita masukkan username, yaitu username saya samain semua, yaitu nama saya Eli, dan passwordnya sama juga yang saya buat sebelumnya. Kemudian login. Di sini terdapat peringatan juga sama, yaitu apabila berhasil ada tulisan Anda berhasil login. Kemudian klik OK. Lalu masuk ke dashboard atau home aplikasi pesan galonnya atau untuk karyawannya. Di sini terdapat total pesanan, pesanan dikonfirmasi, dan pesanan diproses. Pertama kita masuk ke total pesanan, yaitu ada data pesanan, yaitu kode pemesanan, nama pelanggan, jenis pesanan, jumlah pesanan, alamat, dan status pesanan, dan aksi. Aksi ini yaitu untuk mengedit atau untuk mengeditnya, dan status pesanan ini seperti konfirmasi dan diproses. Misal kita klik satu seperti ini. Ini karena sudah dikonfirmasi, jadi kita simpan. Seperti ini. Ini masih diproses. Kemudian sekarang kita akan memprosesnya. Kita ganti konfirmasi dan simpan. Otomatis telah berubah status pesanannya, yaitu konfirmasi. Kita edit lagi ini, status pemesanan, konfirmasi, kemudian simpan. Kemudian kita masuk ke data testimoni. Testimoni itu yaitu ada ID testimoni, kemudian testimoni, dan komentar. Di sini ya aksinya yaitu detail, kemudian hapus. Misal kita hapus salah satu data testimoninya. Ada tulisan peringatan seperti ini, hampir sama peringatan sebelumnya.
otomatis langsung terhapus. Data yang sebelumnya 5 yaitu menjadi 4. Kemudian kita kembali ke dashboard, yaitu ada pesanan di proses. Seperti ini, hampir sama seperti data pesanan karena saya samakan. Kemudian ada logout ini untuk keluar dari dashboard atau halaman karyawannya seperti ini. Nah, otomatis akan keluar. Itulah aplikasi atau tugas akhir yang saya buat. Sekian presentasi atau penjelasan dari aplikasi yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.